Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Bapak. Teman-teman sekalian, saya manggilnya teman-teman aja karena banyak ustadz dan kiai dari pesantren-pesantren besar. Sekarang tidak langsung semua ya. Sekarang pakai itu kayak kursi perdisku ini. Atau berapa bulan? Sini kan nama belajar dari Samsung. Tapi yang modelnya semua jadi ada yang respon tinggal tweet Terima kasih teman-teman sekalian. Saya izin kenalan dulu ya. Ahmad Farahuddin sudah kenal, Bu Alkitab sudah kenal, Bu Latifah sudah kenal, Muhammad Rashid Awabin sudah kenal, Bu Umi sudah kenal. Pak Bagus yang mana Pak Bagus? Oh ya Pak Bagus. Muhammad Mundir sudah kenal, Najatul Hikmah sudah kenal semua. Pak Didi Munawar sudah kenal, Didi Munawar dari PKI. Pak Asep Rizky dari PKI juga. Kenapa selalu bentuknya sama? Solehul Ma'ruf dari PKI juga. Ahmad Rifai dari PKI juga. Pak Jazul Aziz Hakim. Satu meja. Ya. Ahmad Fauzi Ridwan, Fauzi Quran, Fauzi Quran. Ustaz Hawasi, gawat kalau Ustaz Hawasi ikut. Pak Wahid Hizbullah dari Nurul Quran, Banten. Pak Seti Haji Fitra dari PKI ya, dari Mazhar ya. Terus Ibu Hajah Nai'ah Quratul Ain Pesantren Ihsan Pandeglang. Oh ya, mohon maaf. Pak Ustadz Ahmad Fauzi ya. Oh iya, insyaallah.
Harusnya saya tuh iya Pak Khairul Imam. Pak Khairul Imam diganti Pak. Pak Mustafa ya nggak masalah ya. Pak Mustafa ya kata Pak Rektornya itu. Dr. Muhammad Akmaluddin. Ya, Pak. Waduh. Bukan Bu siapa? Nafisa bukan ya? Nafisa. Yang dari Sunan Kalijaga tidak ya? Enggak, Apa ganti orang tidak ya? ganti orang. Dekannya langsung turun. Mohon maaf kalau nggak sopan ya. Ya sengaja nggak pakai peci supaya kalau nggak sopan nggak apa-apa. Pak Isnan Rosyid, Isnan dari Kanwil Kemenang Jogja. Ibu atau bapak ya? Wafa Arif Najia. Ibu. Oh, bapak. Terus Bapak Muhammad Hilmi Wafa dari Pati. Bapak Muhammad Akrom dari yang bawa Al-Quran, Bapak Ahmad Syairozi dari Al-Kautsar Aceh. Bapak Ahmad Alfani saya agensi Surabaya. Bapak Muhammad Hashim dari UIN Malang ya. Gus Hashim. Bapak Rifki As-Sa'adah. Ibu. Ibu Rifki As-Sa'adah. Oh iya. Oh itu langsung ya. Ibu Fatma Mutiah dari pesantren Darul Ulum Jombang. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya pengen mengajak teman-teman sekalian untuk berdiskusi tentang sejarah mushaf Al-Quran ini. Saya awalnya peneliti, kemudian karena peneliti hijrah ke Prim, saya hijrah juga ke Pentasih. Awalnya Pentasih, kemudian ke peneliti, terus hijrah lagi ke Pentasih lagi. Semoga tidak hijrah lagi. Jadi sejarah Al-Quran di Indonesia yang sangat luas itu saya pengen memberi konteks dalam konteks mushaf standar Indonesia. Nanti kita berdiskusi saja. Ini data-data dari saya yang saya lakukan selama kurang lebih 15 tahun bergelut di kajian permushafan, kajian permushafan, sejarah permushafan. Kalau teman-teman Pentasih itu di kesahihan mushafnya, kalau saya di sejarah permushafannya. Kajian permushafan, ada kajian Quran, ada kajian permushafan. Kalau teman-teman di IAT Jogja itu living Quran ayatnya, kalau kita living Quran itu living Quran fisiknya kira-kira gitu. Saya memulai dari periodisasi mushaf di Indonesia. Mushaf dalam arti fisiknya ya, pada abad ke-7 Masehi sampai dengan abad ke-14 Masehi. Ini mushafnya tidak ada tinggalan mushafnya. Jadi kalau ada yang bertanya, ada nggak mushaf abad 7 atau mushaf zaman sahabat yang ada di Indonesia, itu bisa dikatakan tidak ada, tinggalan mushafnya tidak ada. Tetapi berita tentang keberadaan mushaf di Indonesia pada rentang abad itu, pada rentang periode itu diduga sudah ada. Mari kita baca satu-satu ya. Jadi Sultan Malikus Saleh wafat pada 1297. Jadi Sultan Malikus Saleh itu Samudra Pasai sudah besar. Sebelumnya jelas ada
masa-masa persinggungan sebelum akhirnya berkembang sebuah kesultanan dan ada raja yang bernama Malikus Soleh yang wafat pada 1297. Majapahit saja berdirinya itu 1293. Jadi ketika Majapahit berdiri, di Aceh itu ada seorang sultan Islam atau raja Islam yang meninggal. Kita berhusnudzon bahwa orang-orang Aceh itu juga membaca Al-Quran, hanya saja memang tinggalannya tidak ada. Makam Barus itu konon, makam Barus yang di Sumatera Utara, konon itu dari zaman para sahabat, tetapi entah apakah ada tinggalan Qurannya sampai sekarang belum ditemukan. Tetapi kita yakin bahwa mereka membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran yang bagaimana itu ruang-ruang kajian itu masih lebar, terbuka lebar. Fatimah binti Maimun itu meninggal 1082 abad ke-11. Fatimah binti Maimun itu lisannya mirip dengan lisan-lisan yang di Aceh, bentuknya tinggi besar. Yang menarik bahwa lisan di Aceh dan lisan di Leran apa Laren? Di Leran itu, di Gresik itu terdapat kutipan-kutipan ayat Al-Quran. Bahwa dalam tradisi penyalinan Al-Quran itu dikenalnya penyalinan. Jadi penyalinan disalin dari sebuah master. Maka ketika ada kutipan-kutipan ayat Al-Quran, pasti ada master-master Al-Quran yang diutip atau ayat-ayat Al-Quran. Di Fatimah binti Maimun itu ya, kutipan surat Ar-Rahman ayat ke-25 dan 26. Saya tidak usah menyebut lagi ayatnya apa karena sudah hafid semua ini. Enggak salah, ayat wajib rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan ayat wajib rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi kalau kita membayangkan ya, ada enggak yang membayangkan dzul jalal itu ditulisnya pakai alif atau pakai lam? Pakai alif atau pakai lam? Ada enggak yang membayangkan sampai ke situ ya? Nah, yang terakhir Ibnu Battuta itu kita tahu semua, kita kenal semua. Beliau seorang ya, kalau pelancong terlalu sederhana mungkin ya, apa istilahnya? Seorang penjelajah yang memang diutus oleh kerajaannya. Dia menulis bahwa dia itu datang ke Aceh disambut oleh Sultan Malik Al-Dhohir dan menghadiri acara pembacaan mushaf itu 1345. Tetapi Qurannya tidak sampai ke kita. Nah, itu tantangan kita semua, bahwa mereka itu membaca Al-Quran terus Qurannya kemana gitu ya. Tidak usah jauh-jauh lah kalau kita berbicara sejarah Al-Quran. Qurannya nenek-nenek kita itu kita masih rawat juga. Saya sejak menggeluti sejarah mushaf itu, saya coba lacak kakek saya itu Qurannya bagaimana sih. Saya amankan. Ya saya simpan aja. Siapa tahu teman-teman itu kakek buyutnya mungkin di Pati atau di mana atau di Banten gitu ya, masih menyimpan Al-Quran, disimpan aja. Kalau nggak mau menyimpannya dikasihkan ke Pusdoku, pusat dokumentasi Quran yang ada di Bait Al-Quran dan Pentas Mushaf Al-Quran. Nah, yang periode kedua yaitu abad 15 sampai dengan abad 17.
Sampai di sini ada yang mau menambahkan atau punya data lain? Silakan. Pak, Ya. kalau di apa namanya di sekitar Nisan itu ya, di Jogja itu saya amati tulisan-tulisannya itu memang kadang ini ya, artinya eh, mungkin mereka tidak ahli dalam menulis Quran ya, ada beberapa huruf yang itu hilang, tetapi secara bacaan itu ya kita masih paham lah itu Quran ayat sekian-sekian. Memang di Nisan itu tipenya seperti itu ya Pak untuk penulisan. Kalau di Jogja mungkin misalnya sederhana ya. Ya. Kalau di Aceh itu bentuk misalnya kan besar-besar dia tinggi-tinggi. Nisan Sultan itu. Coba kita lihat ya nisan-nisan Aceh. Nah, dia kutipan ayatnya cukup yang sebelah sini ya. Ini tingginya hampir 2 meter. Dan ini isinya kutipan-kutipan ayat. Kalau mungkin penulisan la ilaha illallah mungkin yang kurang, atau Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum kurang, di nisan-nisan yang kecil mungkin dia tidak menyalin ya, mungkin dia berdasarkan ingatan mereka atau kebiasaan saja. Tapi kalau nisan seperti ini dia besar. Coba nisan dimensinya cukup besar. Ini dimensinya cukup besar ya. Jadi ayat-ayat itu dituliskan di situ. Ada lagi yang lain? Tapi kalau ayat Al-Quran itu pasti disalin, kecuali dia ya mungkin merasanya tidak penting bahwa itu ayat Al-Quran. Makanya dalam kuliah-kuliah mungkin kita perlu mensimulasi anak-anak itu, mahasiswa itu untuk menulis menulis surat Al-Fatihah, kemudian disalin bil ghaib, bukan minat atau bil ghaib, terus kita cek rosomnya terutama ya. Nah, kita lanjut lagi kalau tidak ada. Ya, periode kedua yaitu mushaf yang diperkirakan berasal dari abad ke-15 sampai abad 17 Masehi. Saya belum tahu mushafnya, tetapi dari berita-berita yang ada, mushaf Kamalah Hayati. Saya hanya membaca saja dari berita bahwa ketika keluarga Laksamana Kamalah Hayati itu mendapatkan anugerah pahlawan nasional dan diundang oleh Presiden Jokowi, ada berita bahwa keluarganya masih menyimpan mushaf Kamalah Hayati. Itu abad ke-17. Mushaf William Marsden, saya pernah melihat kopiannya, itu naskahnya. Mushaf ini disimpan di Belanda, merupakan barang hadiah dari seorang Jawa kepada petugas Belanda yang ada di Kesultanan Johor. Mushaf Alor ini kembali saya ke sana 16, 19, abad 17, tapi saya tidak yakin itu dari abad ke-17. Meskipun secara historis bahwa Alor itu
berasal dari Ternate yang apa namanya Jaziratul Muluk kan sudah ada sejak tahun keberapa itu di Maluku itu ya, negeri para raja. Nah ini 16, 19 mau saya uji apa kertasnya menggunakan uji kartun gitu. Mushaf ini tidak ada di Indonesia. Jadi kalau ada yang bertanya mushaf paling pertama itu memang agak repot jawabnya. Nah, abad ke-19 sampai dengan akhir abad ke-18 sampai akhir abad ke-19. Ini masa tulis tangan, cetak batu dan cetak modern. Booming Al-Quran. Jadi hampir 90% mushaf-mushaf yang ada di Indonesia itu berasal dari abad ke-19. Semua. Jadi kalau ada Quran kuno itu mudah saja abad ke-19 kecuali bahwa terbukti bukan dari abad ke-19. Nah, Al-Quran ini sebagaimana yang kita ketahui, dia itu merupakan produk kebudayaan yang tersusun dari bermacam-macam unsur. Ya semacam industri lah kira-kira begitu. Industri. Kalau kita menganalogikan dengan era sekarang bahwa sebuah Al-Quran punya amazing gitu ya, punya amazing atau punya UPK atau punya apa, dia pasti ada penyedia kertasnya, ada mesin cetaknya, ada orang-orang yang terlibat mengkoreksi Al-Qurannya. Jadi semua unsur dalam kebudayaan mushaf itu ada di situ. Sehingga ya, Al-Quran kita dulu itu diproduksi di pesantren-pesantren yang memang supporting sistemnya sudah ada, yang nulisnya ada, yang nyediain tinta ya ada, yang bikin kertasnya ada, yang pintar militnya ada, yang pintar gambarnya ada. Jadi Al-Quran zaman dulu itu ada yang dia dibikin untuk sendiri, ada yang memang spesialis dia kutab penyalin gitu ya, penyalin naskah Al-Quran dia jual. Ada yang ordernya dari pesantren sendiri, ada yang order dari istana, ada yang order dari orang kaya. Makanya kalau kita menemukan Al-Quran yang dianggap kuno, kita harus kritis bahwa Al-Quran itu ditemukan di mana, kemudian daerah tersebut itu memiliki sejarah kebudayaan lama tidak. Al-Quran ini dari Depok, ditulis oleh ulama Depok pada abad ke-18. Memang ulama Depok abad 18 siapa? Ya, jadi klaimnya itu harus kita kritisi. Al-Quran ini dari Pati, dari Pati kan? Patinya Pati mana? Pati Kajen. Abad berapa? Abad 18 atau 19? Mungkin. Jadi daerah-daerah yang memiliki kebudayaan lama itu bolehlah mengklaimkan. Kalau daerah-daerah baru, daerah-daerah yang abad 19 itu tidak ada bekasnya, ya tidak usah mengklaim. Nah, pada abad ke-19 banyak beredar mushaf cetak batu.
mirip dengan mushaf tulis tangan karena memang master awalnya berupa khot tangan, mushaf cetak batu. Mushaf cetak batu itu ada dari Palembang, ada Singapura, Turki, dan India, serta Kazan. Jadi cetak batu, teknologi cetak batu itu baru keluar tahun 1800. Jadi kalau cetak batu ya sekitar 1840, 1830. Awalnya digunakan untuk pamflet, militer, dan lain sebagainya. Turki itu termasuk negara yang sedikit terlambat mengadopsi teknologi cetak batu dalam penerbitan Al-Quran. Karena Turki Utsmani itu memang gudangnya khotot, gudangnya kaligrafer yang hebat-hebat, sehingga ketika ada teknologi cetak batu itu tingkat keindahannya tidak seindah Quran-Quran yang ditulis tangan oleh para dewa-dewa khot yang dari Turki itu. Yang cepat menyerang itu India di bawah masih Mughal ya. Mughal. Ketika di Eropa cetak batu itu hanya digunakan untuk pamflet-pamflet, masyarakat India itu sudah langsung berkreasi untuk mencetak mushaf, untuk mencetak Al-Quran. Dan keberadaan penerbit di India itu puluhan setiap kota. Nah, ini Al-Quran abad ke-19. Kalau saya bawa hadis, kalau teman-teman, kalau Bapak Ibu mau melihat Al-Quran dari mana itu, Al-Quran tulis tangan dari mana, nanti siapa tahu ada di hadis, nanti kita lihat bareng-bareng dalam konteks pentasihan, biar kalau siang itu tidak ngantuk lihat gambar-gambar yang bagus-bagus. Sampai di sini mungkin ada yang mau menambahkan? Saya butuh masukan. Silakan Mas Awam. Ya. Nggak mau menambahkan, juga mau tanya aja. Ditambah pertanyaan Mas. Menambahkan yang berkaitan tadi di abad ke 18 atau 19 yang cetak batu itu, di zaman itu apakah memang pekerjaannya di situ menjadikan batu sebagai bahan untuk menuliskan ayat Al-Quran, atau memang itu sebuah tradisi yang di masyarakat itu? Karena kalau misal mau menyalinkan ayat Al-Quran di batu kok rekoso banget gitu pada saat itu. Apakah itu memang benar-benar pengen meninggalkan sebuah prasasti, atau benar-benar itu gabut, atau gimana? Ya itu memang pada saat itu gimana? Kok ada penyalinan ayat Al-Quran di batu itu, atau memang tradisinya seperti itu? Namanya litografi. Kalau yang ini sih, yang Kazan itu dia agak tipografi. Nah, tipo itu gambarnya secara sederhana itu yang huruf-huruf yang ditimpa. Lito itu merupakan perkembangan teknologi percetakan, ya, pada abad 19 gitu. Jadi bukannya mau bikin prasasti, bukan. Memang teknologinya itu teknologi
dengan litografi kita bisa membuat dua Al-Quran dalam dua mushaf 30 juz, lengkap 30 juz dalam satu hari. Dalam satu hari, ya kan? Kalau kita nulis tangan, ada yang pernah mendengar seberapa cepat seorang khotot itu menulis Al-Quran 30 juz, 3 juz'an? Ada. Ada yang pernah mengumpulkan berita-berita itu? Yahya Al-Mustaqsimi, anaknya Khalifah Mu'tasim sebagai dianggap sebagai dewa khot pada masa Abbasiyah akhir, itu menulis Al-Quran 3 hari selesai. 3 hari selesai. 3 hari selesai. Quran kuno-kunoan yang beredar di masyarakat itu ditulis 1 minggu selesai. 1 minggu selesai. Ada Quran di Sumeneb, ada yang dari Sumeneb? Tidak ada ya. Diyakini oleh masyarakat Sumeneb, ditulis oleh Sultan Abdurrahman dalam 1 malam. Dalam 1 malam. Susah kita menembus itu. Nah, kita berbicara ke litografi, dari teknologi tipografi kemudian ke litografi, itu merupakan loncatan dalam produksi mushaf. Kenapa Al-Quran Eropa itu tidak sampai ke kita dan ya tidak ada di Indonesia? Mungkin saya pernah lihat di perpustakaan itu ada yang edisi Marasi, yang edisi apa itu ada, karena dia ditulis menggunakan huruf-huruf tipo di tipak. Kalau orang yang paham tentang teknologi percetakan pada zaman dahulu sih, coba kita lihat ya di internet, mumpung aja. Quran cetak Eropa yang dari mana? Yang teman-teman pernah tahu? Ambruk ya. Mushaf edisi Ambruk. Oh, Ambruk kan? Gimana penulisannya benar? A? Oh, HM. Maklum belum pernah ke sana. Yang ini ya. Mushaf edisi Ambruk ini. Tuh. Mushaf edisi Ambruk. Kelihatan nggak tulisannya dari belakang? Coba kita lihat. Untuk orang Islam yang biasa melihat keindahan khot, huruf yang meliuk-liuk, kemudian dikasih huruf yang begini gitu ya, tipografi itu yang sebelah sini ini, dia sama sekali tidak menarik, sama sekali tidak menarik tipografi. Kalau boleh tebakan, ini rosomnya rosom apa ini? Rosom Imlani ya, rosom Imlani. Jadi adanya teknologi cetak batu, ketika orang menulis Al-Quran lama, mushaf Al-Quran standar yang ditulis oleh Ustadz Isyam Misbah, Ustadz Isyam Misbah tahun 2019, itu 3 tahun menulisnya. Nah, 3 tahun, 1 orang. Makanya boleh jadi kalau ada Al-Quran lama yang apa ayatnya kelihatannya keburu-buru gitu ya, boleh jadi karena penulisnya keburu-buru.
Jadi Al-Quran litograf dengan teknologi litograf, seorang pengusaha saat itu bisa memproduksi Al-Quran satu hari 2 mushaf. 2 mushaf kan lumayan. Saya coba kita lihat, ini ada Al-Quran litograf dari Palembang. Di situ dijelaskan produksinya berapa lama. Coba saya buka. Sambil menunggu mungkin silakan kalau ada yang mau menambahkan. Sebermula adalah mushaf Al-Quran Al-Azim ini ditulis percetakan, yakni di atas di atas batu dengan khot suratan. Dari di sini dijelaskan bahwa untuk memproduksi dalam satu hari itu bisa menghasilkan sekitar 2,5 Al-Quran, kira-kira itu. Ada porofonnya menggunakan bahasa Melayu. Baik, lagi ke sini teman-teman sekalian. Disalin di pusat-pusat kebudayaan Islam. Pusat kebudayaan Islamnya itu seberapa tua, maka diduga dari pusat-pusat kebudayaan itu, setua itu pula Al-Quran kuno bisa berada dari tempat itu. Namanya Jogja itu berdiri abad berapa? 17 berapa ya? Setelah perjanjian Niati. Kalau ada mushaf, ini mushaf dari abad ke-17, ditulis di Keraton Jogja. Keraton Jogja kan belum ada saat itu. Era cetak modern awal abad ke-20 sampai dengan 1945. Ada penerbit Sulaiman Mar'i Surabaya, Muhammadiyah Bombay, Mushaf Buku Tinggi Maktabah Islamiyah, Maktabah Afif, dan Maktabah Bir & Co. Sulaiman Mar'i ini 1928, terus Mushaf Bukit Tinggi ini 1933, Mushaf Afif ini 1933 juga, Bir & Co ini Mushaf Ahmadiyah 1935, diterbitkan di Batavia. Kalau yang Quran Ahmadiyah, Quran Ahmadiyah sudah ada dulu di Quran terjemah Kementerian Agama. Ahmadiyah itu ditulis tuh di pengantarnya itu. Nah, sekarang itu dihilangkan. Dihilangkan. Ini off the record ya. Kalau kita mencari Quran terjemah yang tahun 90-an itu tebal itu kan ada pengantarnya itu, tradisi penerjemahan Al-Quran di Indonesia. Nah, Ahmadiyah itu ada ditulis. Ya karena memang mereka intensif
Kemudian kalau kita nyari sekarang itu sudah diderek. Nah, dari Afif ini, Afif itu punya karyawannya kemudian mendirikan Al-Ma'arif. Al-Ma'arif itu kemudian turun mendirikan Diponegoro. Dari Diponegoro, naskah modern adaptasi Madinahnya Diponegoro itu kemudian terbit Sambil, Sigma, turunannya Kosba. Dari Kosba ada Amazing, dan habis itu turun lagi ada Tursina dan lain sebagainya. Sangat penerbit-penerbit di daerah Bandung sana. Kalau di Jawa Tengah ada Toha Putra, ada Asyifa. Kalau Cahaya Al-Quran itu dari tahun berapa? Cahaya Quran Surabaya. Oh iya, Cahaya Gensi. Tahun berapa ya? 2011 ya. Sebelumnya. Nah, kenapa saya meletakkan 1945 sampai 1982? Karena 1982 itu jadi ada hasil dari muker yang selama 10 tahun jadi mushaf Al-Quran standar 1945 sampai 1982. Mungkin Pak Zainal sudah cerita ya, tentang apa awal mula Quran standar Mbah Ali Maksum itu. Buker pertama. Yang cerita Mbah Ali Maksum sudah cerita belum? Prof. Ali Mufti Ali. Iya, Mbah Mufti Ali ya. Sudah cerita. Sekilas, diulang nggak apa-apa. Biar lebih Jadi mantep. Syekh Azra'i itu tahun 70-an. Kalau kita lihat peta di sini, Syekh Azra'i ini Al-Quran yang masuk ke Indonesia abad ke-19 akhir. Kemudian kalau kita lihat Al-Quran awal abad ke-20 sampai 1945, ini semuanya Sulaiman Mar'i dari Bombay, naskahnya ya, Maktabah Islamiyah dari Bombay, Afif dari Bombay, Bir Enko dari Pakistan. Nah, sirkulasi mushaf di Indonesia itu petanya begini. Tahun 19 awal, abad 20 awal sampai 1945. Masuk ke 55 ke 60 ke 70. Syekh Azra'i itu ini gimana Kementerian Agama katanya? Yang di sana bacanya begini. Karena kualitasnya beda-beda. Ada yang baca Quran dari Turki, ada yang baca Quran dari Bombay, ada yang baca Quran dari Malaysia, ada yang baca Quran dari Singapura. Nah, itu ada yang baca Quran dari Mesir. Turki Mesir ya. Itu dobetnya berbeda-beda. Ini ada dokter dobet, dokter Hawasi. Kata Syekh Azra'i, ini gimana Kementerian Agama? Apa peran negara terhadap keberlangsungan bacaan Al-Quran masyarakat ini? Apa dibiarkan saja? Kemudian ada omongan begitu, Mufti Ali selaku menang, dan Pak Salahuddin Ihsan selaku pimpinan saat itu diam-diam udah cetak Al-Quran yang dari Turki saja, mau membakukan Al-Quran yang dari Turki, yang imla'i, yang kiasi, yang bahaya itu. Kemudian disowankan ke Mbah
Alimaksum. Nyawakan ya bahwa negara atau pemerintah itu mau meresmikan ini, gitu, mau meresmikan Al-Quran Bahriyah Kudus. Gitu. Akhirnya kan keluar omongan dari Mbak Ali Maksud. Nek koyo ngono kuwi orang tak anggap menteri, orang tak anggap santri. Artinya bahwa untuk mengadakan mushaf standar itu harus mendengarkan orang-orang ahli. Makanya pada 1947 dimulai itu mendengarkan orang-orang ahli dalam bidang Al-Quran untuk menyusun Al-Quran standar Indonesia yang kemudian jadi 82 dan diresmikan 84. Nah ini pasokan Al-Quran yang ada di Indonesia abad 19 sampai abad 20. Itu dari Rusia, dari Kazan. Kazan itu pengembangan Al-Quran yang kota di Rusia itu Stalin. Rusia. Ya Kazan. Stalingrad, Bukan Stalingrad itu sebelumnya. Leningrad. Marxisme. Putin. Nah, itu pengembangan Al-Quran dari situ kemudian dikembangkan di Kazan. Kazan itu daerah Tataristan. Kazan juga seperti India, hanya karena distribusinya itu jauh, itu tidak banyak yang sampai ke Indonesia. Tetapi di Bait Al-Quran itu ada satu Al-Quran Kazan. Kalau rusak India itu distribusinya karena India saat itu dikolonisasi oleh Inggris, maka di Singapura itu ada agen-agen. Termasuk kalau di Indonesia itu ada kerjasama antara Mustafa Babul Halabi yang di Mesir, juga ada kerjasama dengan penerbit yang ada di India. Jadi ada di Kazan, ada di Turki, ada juga dari India, ada juga dari Singapura. Yang ini Kazan, yang ini Egypt, yang ini Turki, yang ini India, yang ini Singapura dan Indonesia satu. Jadi sudah menjadi pasar Al-Quran. Kalau dari India itu beli, kalau dari Turki itu kita pernah mendapatkan hibah pada abad ke-19 Al-Quran dari Turki Utsmani. Al-Qurannya indah-indah. Silakan yang mau menambahkan. Cukup sampai sini ya. Nah ini Al-Quran Kazan. Al-Quran Kazan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Utsmani apa yang lain?
Usmani ya? Usmani dari apa? Usmani Dawud? Dari sirotolnya ya? Sirotolnya tadi an'amta alaihim. Kalau an'amta alaihim ya di situ ada nomor ayat, itu kira-kira qiraatnya siapa? Maqalun. Saya tidak tahu dalamnya. Nah, yang tengah ini Bombay. Kelihatan nggak? Saya ambilkan yang versi anu aja ya, versi foto saja supaya bisa mushaf cetak lama. Bombay.